Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa semua bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Saudara yang ada di Palu, yang ada di Manado, Nusa Tenggara Timur, yang ada di Papua, saudara yang ada di Jawa dan di Kalimantan, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun berada, senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi hari yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah-limpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, dan jamah hati kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hidup di dalam dunia yang hanya sementara ini, sering kita diperjumpakan dengan masalah yang berat atau tantangan hidup yang berat, yang membuat kita kehilangan harapan, putus asa, bahkan mempunyai pikiran untuk mengakhiri kehidupan dengan cara-cara yang tidak baik. Saudara, saya pribadi sungguh menyadari akan perasaan setiap orang yang mengalami badai masalah yang datang di dalam kehidupan mereka. Namun, apakah kita harus pasrah akan realita kehidupan yang kita dapati, saudara? Tentunya tidak, bukan saudara. Lantas apakah yang harus kita lakukan? Sudah pastinya yang harus kita lakukan adalah bersabar dan berserah. Sabar dengan kondisi hidup yang tidak baik memang rasanya begitu sulit. Akan tetapi itulah suatu ajakan firman Tuhan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus berpesan melalui tulisannya dalam Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab dengan jelas mengatakan kita harus tetap sabar dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang kita alami. Bersabar berarti kita meyakini bahwa apa yang kita dapati terjadi dalam hidup kita, termasuk pencobaan, itu adalah seizin Tuhan. Dan akan ada berkat bila kita mampu melewati badai masalah dengan ketekunan dan kesetiaan. Berserah adalah kita menyerahkan seluruh persoalan hidup yang kita alami kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur setiap hari kepada Tuhan Yesus. Kedua perilaku tersebut adalah respon bahwa manusia tidak mampu hidup sendiri dengan kekuatan serta kemampuan yang telah dimiliki, melainkan harus membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya, saudara, Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan yang sejati. Puji Tuhan. Jika Dia adalah sumber kekuatan kita, maka janganlah kita larut dalam kesedihan
bila kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Janganlah kita terlalu khawatir akan masa depan anak-anak kita, ataukah jangan kita takut dengan masa depan kita sendiri. Percayalah akan Dia, karena hanya Dia sumber kekuatan dan penolong yang setia bagi kita, jika kita selalu berseru memanggil namanya. Puji Tuhan. Ingatlah, jika saya dan saudara-saudara semua mampu untuk melewati badai masalah dengan tetap setia akan firman-Nya, maka kita akan menerima upah di masa kini dan yang akan datang, yaitu mahkota kehidupan dari Sang Juru Selamat. Saudara, dalam Yakobus dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Allah selalu memberikan kekuatan yang melimpah-limpah pada orang-orang percaya? Tuhan selalu memberikan kekuatan yang melimpah-limpah kepada orang percaya karena supaya kita sanggup menanggung segala penderitaan. Menjalani hidup sebagai orang Kristen dalam dunia ini tidak mudah. Terkadang kita harus mengalami kesukaran, aniaya, fitnahan, dan penderitaan di dalam kehidupan ini. Akan tetapi, kita tidak perlu kaget atau bahkan mengeluh, karena penderitaan juga telah dilalui oleh Tuhan Yesus di dalam masa kehidupannya di dalam dunia. Sebaliknya saudara, biarlah segala kesukaran, aniaya, fitnahan, dan penderitaan tersebut kita jalani untuk menjadi suatu pengalaman dalam perjalanan iman kita. Sebagai orang percaya, kita pasti mampu untuk menjalani hal terburuk sekalipun dalam kehidupan kita, karena kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kekuatan dari Allah dapat merubah pemahaman orang Kristen tentang penderitaan. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah menyerah, bahkan menghindar dari segala kesukaran dan penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya saudara dikasihi Tuhan Yesus, dengan kekuatan dari Tuhan, maka kita pasti mampu menyatakan apa yang benar, hidup aktif untuk memberitakan Kristus, dan dapat memahami penderitaan sebagai sesuatu yang berguna untuk membawa hidup kita semakin dekat kepada Kristus. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat pagi ini. Firman-Mu meneguhkan kami bahwa hanya Tuhanlah kekuatan kami untuk menjalani hidup. Dalam dunia yang penuh tantangan, aniaya, dan derita, tidak akan pernah menyurutkan kami untuk mengikut Tuhan sampai akhir. Kami percaya Tuhan yang selalu kuatkan kami semua di setiap kelemahan kami. Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan saat ini kami menyerahkan setiap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami yang kami usahakan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini beruntung dan berhasil. Sertai kami hari ini dengan penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Mohon petunjuk-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu hari ini, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, bangsa kami, yang saat ini menghadapi berbagai persoalan. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita hari ini, dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap
Hanya kepada Tuhan Yesus saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Doa saya selalu menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.